ada satu makhluk yang kekuatannya melampaui dewa atau raksasa. Kekuatannya bisa menumbuhkan panen atau menenggelamkan peradaban. Ia adalah kekuatan kosmik yang berwujud ular bersayap, berlapis sisik emas atau naga. Di Eropa, ia adalah musuh yang harus dibunuh dengan pedang perak. Di Tiongkok, ia adalah lambang kaisar yang agung. Namun di Nusantara, ia adalah jantung bumi yang berdetak. Malam ini, kita akan mengungkap alasan mengapa legenda naga makhluk epik yang paling universal memiliki 3 wajah yang sangat berbeda. Mengapa naga barat menyemburkan api dan menyimpan emas, sementara naga Jawa menopang seluruh pulau dari dalam perut gunung berapi? Selamat datang kembali di Legenda Indonesia dan Dunia. Kita akan membedah 3 kekuatan utama naga. Naga Jawa atau Nusantara, naga Tiongkok atau Long, dan naga barat. Ini bukan sekadar perbandingan kekuatan fisik, tetapi pertarungan filosofis antara api atau air, keserakahan atau kesuburan, dan surga atau bumi. Bab 1. Naga Jawa, sang penjaga kosmik. Di Nusantara, naga atau naga jawam miliki peran yang berbeda dari sekadar monster. Ia adalah simbol zat atau wujud yang bersifat spiritual. Kekuatannya terikat pada air, tanah, atau keseimbangan alam. Naga Jawa seringkali dikaitkan dengan air, kesuburan, atau kemakmuran, melambangkan air hujan yang menghidupkan sawah. Naga dianggap sebagai manifestasi dewa air atau Baruna. Peran terpentingnya adalah sebagai penopang dunia. Kisah epik naga Besuki menyebutkan bahwa ia adalah naga raksasa yang meliliti Gunung Semeru, berfungsi sebagai pasak atau penyeimbang Pulau Jawa. Setiap pergerakan naga Besuki dapat menyebabkan gempa bumi yang dahsyat. Ini menunjukkan bahwa naga Nusantara adalah penopang kosmik. Naga ini lebih mendiami alam bawah atau Sapta Pratala dibandingkan langit, menjadikannya penjaga harta karun bumi. Bab 2. Ikonografi dan kekuatan spiritual Nusantara. Kehadiran naga di Indonesia tidak hanya ada dalam cerita lisan, tetapi terukir dalam warisan budaya yang nyata, khususnya pada keris atau candi. Naga sering digambarkan di tangga atau gerbang kuil-kuil Hindu-Buddha kuno sebagai penjaga ambang batas spiritual, memisahkan dunia profan dari dunia suci. Mereka memastikan bahwa hanya yang memiliki niat murni yang dapat masuk. Naga juga melekat pada budaya keris. Keris dengan motif naga, yang dikenal sebagai keris naga sasra, dipercaya memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa. Naga memberikan energi perlindungan atau kekuatan kedigdayaan kepada pemilik keris. Warna naga Jawa sering digambarkan berwarna emas, hijau, atau biru, melambangkan bumi, air, atau kekayaan tersembunyi. Ini sangat kontras dengan naga barat yang dominan merah atau hitam. Bagi Nusantara, naga adalah kekuatan yang harus dirangkul, bukan dimusnahkan. Bab 3. Naga Tiongkok, Long, lambang otoritas langit. Bergeser ke timur, kita menemukan naga Tiongkok atau Long. Long adalah makhluk yang mewakili kemakmuran, keberuntungan, atau otoritas. Naga Tiongkok diyakini merupakan gabungan dari 9 hewan berbeda, seperti mata kelinci, cakar harimau, atau tanduk rusa, mewakili kekuatan alam yang beragam. Mereka menguasai hujan, sungai, atau laut, sehingga sangat penting bagi masyarakat agraris. Long adalah lambang utama Kaisar Tiongkok. Kaisar sering disebut putra naga, dan hanya keluarga kekaisaran yang diizinkan menggunakan motif naga berlima cakar. Naga di sini berfungsi sebagai simbol otoritas tertinggi atau kekuasaan surgawi. Long umumnya berjiwa baik dan bijaksana. Jika naga berbuat jahat, itu karena ketidakseimbangan kosmik atau ulah manusia yang tidak menghormati alam. Rakyat memuja Long agar mendapatkan hujan yang baik atau panen yang melimpah. Bab 4. Naga Barat, keserakahan dan kehancuran di mitologi Eropa atau Barat. Naga adalah antitesis dari naga Asia
ia adalah makhluk berbahaya, penuh dosa, dan harus dibunuh. Naga barat sering melambangkan keserakahan, dosa, atau kekuatan iblis. Mereka tinggal di gua atau kastil yang sunyi, menjaga harta karun yang dijarah, dan menuntut persembahan perawan atau manusia. Kemampuan utama mereka adalah bernapas api, melambangkan kehancuran, api neraka, atau murka. Sisik mereka biasanya tebal dan hampir tak tertembus, menjadikan mereka tantangan fisik yang ekstrem. Naga barat adalah musuh yang harus dikalahkan oleh satria atau pahlawan seperti Santo George atau Beowulf untuk membuktikan keberanian atau kesalehan. Ini adalah kisah manusia melawan kejahatan atau alam liar yang harus ditaklukkan. Bab 5. Analisis, komparasi, api, air, dan filosofi. Membandingkan, ketiga naga ini mengungkap perbedaan filosofis yang mendasar antara timur dan barat. Naga barat adalah api dan kehancuran, memaksa manusia untuk menaklukkannya. Naga Asia, terutama Jawa atau Cina, adalah air dan kesuburan yang harus dihormati atau dipuja agar manusia dapat bertahan hidup. Naga barat adalah ancaman eksternal atau musuh. Naga Asia adalah kekuatan internal, yaitu kekuatan alam yang harus diseimbangkan atau dimanfaatkan. Di barat, mengalahkan naga berarti mencapai kekayaan. Di timur, menghormati naga berarti mencapai keharmonisan. Perbedaan ini sangat tercermin dalam budaya masing-masing. Di barat, naga harus mati. Di timur, naga harus hidup untuk memastikan siklus alam tetap berjalan. Bab 6. Asal-usul kuno naga Nusantara. Mari kita selami lebih jauh akar naga Indonesia. Konsep naga telah ada jauh sebelum masuknya pengaruh Hinduisme atau Tiongkok. Naga dalam kepercayaan lokal seringkali muncul dari kisah penciptaan. Ia dipercaya sebagai makhluk yang ada di awal zaman, sebelum bumi stabil. Ia adalah manifestasi dari energi Qi atau energi alam yang mendasari keberadaan. Dalam beberapa kepercayaan, naga adalah titisan dewa yang turun ke bumi untuk mendirikan kerajaan atau membawa keseimbangan. Sebagai contoh, ada legenda di masa 1950-an tentang penemuan motif naga di situs-situs kuno yang menunjukkan akarnya yang dalam. Naga di Indonesia juga terkait dengan konsep gunung berapi. Gunung dianggap sebagai pusat kosmik, dan naga adalah penjaga inti bumi yang meletus dengan api atau menjaga kesuburan dengan lava yang menyuburkan. Bab 7. Naga dan simbol kematian di Eropa. Kembali ke barat. Naga mendapatkan asosiasi yang sangat gelap di Eropa abad pertengahan. Di abad pertengahan, naga disamakan dengan ular di Taman Eden, sehingga ia menjadi simbol dosa atau pengkhianatan. Ikonografi Kristen sering menggambarkan Santo George atau Santo Michael mengalahkan naga, yang melambangkan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Naga menjadi simbol dari keserakahan murni. Harta karun yang dijaganya bukan hanya emas, tetapi juga melambangkan harta duniawi yang membuat manusia jauh dari Tuhan. Pembunuhan naga adalah ritual pemurnian moral. Beberapa naga terkenal seperti Smaug dalam fiksi modern atau naga dalam legenda Norse menunjukkan sifat yang sama, haus akan kekuasaan, mengumpulkan kekayaan, dan menghancurkan desa. Bab 8. Pengaruh naga Asia di dunia modern. Di sisi lain, naga Asialong dan naga Jawa justru semakin populer di era global. Naga Tiongkok kini menjadi simbol keberuntungan yang diakui secara internasional. Muncul dalam festival, parade, dan bisnis di seluruh dunia. Ia adalah simbol yang membawa energi positif, kontras dengan image naga barat yang membawa bencana. Di Indonesia, naga tetap menjadi simbol seni ukir, arsitektur, atau keris, yang menunjukkan akar budaya yang kuat dan damai.
Ini adalah warisan yang jauh dari peperangan atau api yang membakar. Naga Asia mengajarkan bahwa kekuatan kosmik harus dihormati dan diajak kerjasama, bukan ditaklukkan atau dibunuh. Bab 9. Penutup. Kekuatan di bawah permukaan. Dari api neraka di barat hingga jantung bumi di Jawa, kisah naga adalah kisah tentang cara manusia memaknai kekuatan alam yang tak terkendali. Naga Jawa atau Nusantara adalah simbol yang paling relevan bagi kita. Ia mengingatkan bahwa kekuatan terbesar terletak pada kesuburan, air, dan keseimbangan yang menjaga kehidupan kita. Ia adalah penjaga yang senyap, yang menopang dunia tempat kita berdiri. Naga mengajarkan bahwa harmoni adalah kunci untuk kemakmuran. Bagaimana menurut Anda? Apakah naga besukih yang diam di perut bumi lebih kuat dari naga yang menyemburkan api? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini atau subscribe channel Legenda Indonesia dan Dunia agar kita terus bisa mengungkap perbandingan epik antara mitologi Nusantara atau dunia. Sampai jumpa di legenda berikutnya.